Halo Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting bersama saya, Ajeng Ayu Widyastuti. Pada kesempatan luar biasa ini, saya akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak selama proses tumbuh kembangnya. Proses tumbuh kembang yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melatih keterampilan delayed gratification atau menunda kepuasan pada anak. Ayah bunda mungkin pernah memiliki pengalaman yang dilematis saat berbelanja bersama anak. Tiba-tiba anak meminta untuk dibelikan suatu barang yang dia lihat di toko tersebut, dengan cara menunjukkan barang itu kepada ayah atau bunda, atau tiba-tiba anak memasukkan barang itu ke dalam keranjang. Kemudian, apa kira-kira ayah atau bunda yang akan bunda lakukan? Ayah atau bunda pasti akan merasa tenang ketika anak mau menerima jawaban, "Baik nak, kita nabung dulu ya untuk beli barang itu, karena uang kita baru cukup untuk membeli barang ini." Dan anak bersabar menunggu. Itu artinya anak tersebut mau dan termasuk patient postponer atau anak yang dapat menunda kepuasan. Anak mulai memiliki kemampuan sosial untuk mengontrol diri dengan cara menunda kepuasan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun jika respon anak langsung merengek, menangis, marah, atau bahkan berguling-guling ya, atau istilah mungkin lainnya ngereok gitu ya, sambil berteriak meminta dibelikan barang tersebut, kemudian anak berkata, "Mau sekarang belinya, sekarang pokoknya," sehingga menjadi perhatian banyak orang. Dan jika hal ini terjadi, perlu diwaspadai dengan kemungkinan bahwa anak bertumbuh menjadi instant gratifier. Jika ayah atau bunda merasa tidak enak, malu dilihat orang, kemudian akhirnya menuruti kemauan anak, maka anak yang instant gratifier ini bisa tumbuh menjadi anak yang kurang sabar dan tidak memiliki keterampilan penundaan kepuasan. Penundaan kepuasan atau delayed gratification adalah sebuah kemampuan mengontrol diri untuk menunda reward yang dapat diperoleh langsung dengan cara mengarahkan perilaku untuk mendapatkan reward yang lebih diinginkan di masa mendatang. Istilah delayed gratification diperkenalkan oleh Walter Mischel dan timnya dari Stanford University melalui eksperimen marshmallow pada 165 balita di akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Mischel dan timnya menempatkan anak-anak pada situasi yang dilematis, di mana anak-anak diminta memilih reward berupa satu makanan yang dapat diperoleh secara langsung, atau reward makanan dalam jumlah banyak, namun mereka harus menunggu beberapa menit kemudian. Penelitian ini terus berkembang, hingga beberapa tahun kemudian Mischel dan timnya menemukan bahwa anak-anak berhasil menunda kepuasan terbukti lebih memiliki perilaku yang dapat mengontrol diri dibandingkan anak-anak yang belum berhasil menunda kepuasan. Di sisi lain, David Bradholt, seorang pengajar psikologi keluarga dari Kanada, mengatakan bahwa keterampilan delayed gratification ini memiliki dampak jangka panjang. Anak yang mampu menunda kepuasan akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki keterampilan emosi lebih baik, lebih optimis, dapat menentukan tujuan, memiliki fokus, motivasi yang kuat, prestasi yang baik, daya juang, serta daya tahan terhadap tekanan yang jauh lebih baik. Lalu ayah bunda, bagaimana caranya dapat mengajarkan keterampilan delayed gratification pada anak? Berikut adalah beberapa tips yang ayah bunda dapat lakukan bersama anak di rumah. Yang pertama, menabung bersama. Anak memiliki kecenderungan meniru perilaku orang dewasa. Maka ayah bunda dapat mulai melatih anak dengan memintanya menemani Anda pergi ke bank untuk menabung. Sambil ayah bunda menjelaskan mengapa perlu menabung,
Mengapa harus menahan diri dan tidak menghamburkan uang? Ayah bunda dapat memberikan pengertian pada anak bahwa untuk menginginkan sesuatu harus menabung dulu dan bisa membeli ketika uangnya sudah terkumpul. Ayah bunda juga dapat menjelaskan, daripada uangnya dibelikan untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan, lebih baik uangnya ditabung. Atau ayah bunda dapat berkreasi membuat celengan sederhana bersama anak di rumah. Mengajarkan anak menabung di rumah juga merupakan hal yang sangat menyenangkan dan melatih anak untuk mengendalikan diri dan tidak buru-buru untuk membeli barang atau sesuatu. Yang kedua, memberi tantangan dengan konsep jika maka. Jika maka merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengatur diri. Contohnya, jika anak ingin membeli mainan baru, maka anak harus mengumpulkan uang dulu. Jika anak ingin bermain sepeda di luar rumah, maka anak harus membereskan mainannya dulu. Atau ayah bunda dapat mulai dari kegiatan sehari-hari lainnya di rumah. 3. Melatih membuat rencana dan fokus. Ketika ayah bunda mengetahui apa yang menjadi keinginan anak, ayah bunda dapat membantu anak untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana yang ingin dicapainya. Contoh, dengan cara mengurangi jajan dan mengalokasikan uang untuk ditabung. Ayah bunda dapat mengkreasikannya dengan membuat sebuah flowchart atau tabel bergambar, sehingga mengingatkan anak akan tujuan yang ingin dia capai. Jika anak mulai terlihat menggunakan uang tabungannya untuk hal-hal yang tidak penting, ayah bunda dapat membantu anak mengingatkan kembali akan tujuannya menabung. Hal ini dapat membantu anak lebih fokus terhadap tujuan awalnya. Yang keempat, memberikan reward saat berhasil menunggu. Jika anak mulai mampu mempraktikkan perilaku delayed gratification, ada baiknya loh ayah bunda memberikan apresiasi atau reward kepada anak dalam bentuk apapun. Reward bisa berupa barang kesukaan, uang untuk dapat ditabung kembali, atau reward juga bisa berupa pujian, pelukan, masak bersama-sama sambil bercerita dengan anak. Hal ini dapat membantu anak berpikir bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan tindakan yang tepat, sehingga anak termotivasi untuk mengendalikan diri dan bersabar. Yang kelima, mempraktikkan kegiatan ini terus-menerus. Melatih keterampilan delayed gratification yang dimulai sejak dini dengan tingkat kesulitannya bisa disesuaikan. Dan semakin hari, hal ini dapat mendorong anak untuk bersabar. Ayah bunda juga perlu memberikan contoh pada anak seperti mengantri, tidak memotong pembicaraan orang, menunggu giliran untuk berbicara, melibatkan anak dalam membuat proses makanan dan menikmatinya bersama, atau bahkan hal-hal yang lain yang sekiranya menyenangkan dan itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bersama orang tua. Ayah bunda mendampingi tumbuh kembang anak kita untuk menjadi pribadi yang memiliki kemampuan delayed gratification yang baik adalah tugas kita bersama. Semoga tips-tips di atas yang telah disampaikan dapat menginspirasi ayah bunda dalam mendampingi anak-anak hebat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.